Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pojok Kimia Cak Sidik. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama hidrokarbon, khususnya adalah alkana, materi kelas 11. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami aturan penamaan alkana sesuai aturan IUPAC. Yang kedua adalah memberi nama senyawa alkana dengan tepat sesuai dengan aturan IUPAC. Aturan IUPAC. Anak-anakku semuanya, IUPAC atau International Union of Bureau of Applied Chemistry adalah suatu lembaga yang bertugas memberi nama senyawa-senyawa kimia secara internasional, sehingga penamaan senyawa-senyawa secara internasional itu mempunyai kesamaan. Adapun langkah-langkah penamaan alkana sesuai dengan aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tentukan rantai utama, yaitu rantai C terpanjang. Berikutnya adalah menentukan jenis cabang atau alkil jika ada. Jadi nanti cabangnya itu berupa alkil. Yang berikutnya adalah menentukan atom C nomor 1 pada rantai utama, yaitu atom C yang ada di pojok yang terdekat dengan cabang. Apabila terdapat dua jenis alkil yang berbeda, maka penulisannya urutannya sesuai dengan abjad. Contohnya metil dan etil, maka disebutkan terlebih dahulu adalah etil karena E. Sedangkan jika terdapat dua atau lebih alkil yang sama, maka diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan penta untuk 5, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan mencoba latihan dulu menentukan rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai atom C yang terpanjang. Kalau gambarnya seperti ini, maka rantai utama itu bisa seperti ini, lurus atau bisa belok. Nah, kalau kita gambar bisa seperti ini. Kalau lurus ternyata rantainya 6. Sedangkan kalau belok rantai C-nya ada 7. Maka yang benar adalah yang 7 ini karena lebih panjang. Jadi rantai utama itu adalah rantai atom C terpanjang. Kita coba berikutnya. Kalau seperti ini bagaimana rantai utamanya? Nah, maka kalau kita coba dengan beberapa gambar, yang benar adalah yang bawah. Mengapa yang bawah? Karena ada 8 ini. Nah, ada 8. Sedangkan yang ini ada 6. Yang lurus, apabila lurus ada 6, atau belok seperti ini ada 7. Jadi rantai utama itu yang terpanjang dan boleh belok. Berikutnya kita langsung saja ke contoh soal. Anak-anak semuanya, kalau rumus seperti ini, apakah nama senyawanya? Maka langkah pertama adalah kita tentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya adalah menentukan alkilnya atau cabangnya. Nah, ini selain
rantai utama sebagai cabang. Nah, ini metil. Setelah cabang kita ketahui, maka langkah berikutnya apa? Menentukan atom C nomor 1 pada rantai utama, yaitu pojok terdekat dengan cabang. Jadi dari kiri ini atau dari bawah kanan ini. Kita hitung saja 1, 2, 3. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata dari kiri atas ini, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita kasih nomor seperti ini, insya Allah penamaannya mudah. Penamaannya adalah namanya 3-metil heksana. Mengapa heksana? Karena rantai utamanya terpanjangnya adalah 6, yaitu heksana yang pada atom C nomor 3 terdapat gugus metil. Kita ke soal berikutnya. Nama dari senyawa dengan rumus struktur seperti ini bagaimana atau apa namanya? Nah, anak-anakku semuanya, ketika ketemu rumus struktur ada C2H5, C2H5 atau nanti ada C3H7, maka sebaiknya harus diuraikan terlebih dahulu. Ketika ini diuraikan, maka akan menjadi seperti ini. Mengapa perlu diuraikan? Karena bisa jadi C2H5 ini maupun ini nanti tidak sebagai cabang, tetapi sebagai rantai utamanya. Ketika sudah kita uraikan, maka langkah berikutnya adalah menentukan rantai utama atau rantai terpanjangnya. Kita coba-coba yang terpanjang yang mana. Oke, kita ambil ini saja karena ini yang terpanjangnya. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya adalah menentukan cabang-cabangnya. Selain rantai utama, maka sebagai cabang. Ini adalah metil, etil. Langkah berikutnya adalah menentukan atom C nomor 1 pada rantai utamanya, yaitu pojok, apakah dari sini ataukah dari bawah sini. Kita hitung saja 1, 2, 3. Kalau dari sini 1, 2, 3. Nah, ternyata sama-sama tiganya. Kalau sama-sama tiganya atau nanti sama terdekatnya, maka perlu kita perhatikan adalah banyaknya cabang dan jenisnya cabang. Semakin panjang cabangnya, maka itu lebih menjadi prioritas. Maka karena di sini ada 2 cabang, maka atom C nomor 1-nya adalah dari kanan sini. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita gambar atau kita kasih nomor menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka penamaannya akan lebih mudah, yaitu 3-etil 3,5 dimetil heptana. Heptana 7. Artinya heptana yang pada atom C nomor 3 terdapat gugus etil dan terdapat 2 gugus metil masing-masing di atom C nomor 3 dan nomor 5. Nah, mudah kan? Bisa dimengerti insya Allah. Kita lanjut ke soal berikutnya anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana kalau modelnya seperti ini? Anak-anakku semuanya, kalau modelnya seperti ini, maka rumus struktur ini harus kita uraikan. Sebaiknya kita uraikan terlebih dahulu. Perlu diingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tangan C itu ada 4. Maka ini kita uraikan sedemikian rupa, tangan C-nya harus ada 4. Kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini. C ini mengikat
2CH3, kita kasih di kanan dan di bawah. Kemudian terdapat 3 buah CH2. Nah, CH2 3 kali ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan C ini mengikat 3 buah CH3. Menjadi seperti ini. Kalau sudah kita uraikan seperti ini, akan lebih mudah penamaannya. Berikutnya apa? Yaitu menentukan rantai terpanjangnya atau rantai utamanya. Rantai terpanjangnya ini saja. Kenapa? Karena sudah terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana kalau kita belok, Pak? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh saja. Nah, tapi untuk mempermudah ya kita lurus saja kalau sudah sama-sama tujuhnya. Langkah berikutnya adalah menentukan cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya adalah ada 3 cabang itu, yang masing-masing adalah metil semuanya. Kalau sudah, kita kasih nomor sama seperti soal berikutnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, maka kita cenderung sini yang nomor 1. Kenapa? Karena ini cabangnya lebih berat, ada 2. Oke, kita kasih nomor seperti ini. Penamaannya sudah jelas, yaitu 2,2,6 trimetil heptana, yaitu heptana yang terdapat 3 buah gugus metil masing-masing di atom C nomor 2 sebanyak 2 buah dan pada atom C nomor 3. Berikutnya kita ke contoh soal pilihan ganda anak-anakku semuanya. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Perhatikan rumus struktur senyawa berikut. Nama senyawa yang tepat adalah, karena ini ada C2H5, ada C2H5, C2H5, maka sebaiknya kita uraikan terlebih dahulu anak-anak semuanya. Kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini. Nah, diuraikan menjadi C2H5, menjadi CH2CH3. Demikian juga dengan C2H5 ini dan atas ini. Langkah berikutnya adalah menentukan rantai utamanya. Nah, kita hitung saja yang paling panjang yang mana. Ternyata yang paling panjang yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh dicoba-coba, kita tentukan yang paling panjang. Semakin sering mencoba, nanti kalian akan lebih mudah menentukan yang terpanjang yang mana. Berikutnya apa? Yaitu menentukan cabang-cabangnya atau akil-akilnya. Ada 3 ini, 1, 2, 3. Kalau kita kasih warna akan menjadi seperti ini. Ini metil, ini metil, ini etil. Langkah berikutnya apa? Yaitu memberi nomor. Apakah pojok sini 1 ataukah yang bawah sini 1? Ya kita hitung saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, sama 3-nya. Sama-sama CH3. Kita lanjutin aja. 4 ada gugus etilnya. Ini 4 tidak, oke, berarti nomor 1 yang atas ini. Sehingga menjadi seperti ini anak-anakku semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita mudah memberi namanya. 8 oktana. Oh, mana yang oktana? Oh, oktana itu C, D, dan E. Oke, namanya adalah 4 etil 36 dimetil oktana. 4 etil, ini 4 etil. Kemudian 36 dimetil oktana. E dan D, Pak, mengapa kok E dulu ya? Kalau seperti ini, D3 itu tidak diperhatikan. Diperhatikan adalah metilnya. Anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penamaan alkana berikut yang tidak tepat adalah, yang tidak tepat berarti yang tidak sesuai aturan IUP. Anak-anakku semuanya, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkahnya adalah kita gambar rumus strukturnya. Kita gambar
rumus strukturnya. Oke, Pak Sidik langsung saja, yang betul adalah yang B. Mengapa yang B? Nah, kita coba kita gambar 2 etil pentana. Apakah itu benar ataukah salah? Kalau gambarnya kalau 2 etil pentana, kalau kita gambar pentana saja, seperti ini. Pada atom C nomor 2 terdapat gugus etil. 2 etil pentana. Salah. Mengapa salah? Seperti penjelasan yang sebelumnya, kalau ada C2H5 ini harus kita uraikan dulu. Ini kemungkinan tidak menjadi cabang, tetapi menjadi rantai utama. Kalau kita gambar, kita uraikan, menjadi seperti ini. Ternyata setelah kita uraikan, rantai utamanya bukan 5, bukan pentana, tetapi 6, yaitu heksana. Sehingga namanya yang benar adalah 3-metil heksana. Anak-anakku semuanya, demikian tadi adalah cara penamaan senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah belajar kalian semuanya. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, bisa di like, kalian share ke teman-teman, kalian komentar. Apabila belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Demikian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.